Selamat malam Bapak Ibu Saudara pemirsa Naikol GPIB. Kembali lagi di program Naikol GPIB bersama saya Pendeta Aurelius Syukur Wilhelm Purawo sebagai pendeta di GPIB Jemaat Immanuel Tarempa. Bersama-sama kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan di malam hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Tritunggal, pada saat kebenaran firman-Mu, sebelum kami beristirahat, biarlah firman-Mu memberikan ketenangan, keteduhan bagi kami, dan firman-Mu menjadi bekal kami untuk besok pagi kami bangun dalam kondisi semangat dan siap untuk melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan yang Kau percayakan bagi kami. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, berkati hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, biarlah suara kebenaran yang berasal daripada-Mu saja yang diucapkan oleh hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara pemirsa Naikol GPIB, pembacaan kita di malam hari ini dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 44 sampai yang ke-50. Injil Yohanes pasal 12 ayat 44 sampai yang ke-50, saya membacakannya untuk kita sekalian. Firman Yesus yang menghakimi. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, Hosiana. Pemirsa Naikol GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada malam hari ini mengungkapkan ketidakterpisahan Kristus dengan Allah. Allah yang mengutus Kristus supaya barang siapa yang percaya kepada Kristus tentunya juga percaya kepada Allah. Dan kemudian ditegaskan dalam bacaan kita, siapa yang juga mengikut atau menuruti Kristus, dia menuruti kehendak Allah. Pada bacaan kita di malam hari ini, Yesus juga menunjukkan bahwa Dia datang kepada dunia sebagai terang. Terang adalah sebuah lambang dari kebenaran yang mampu mengantar orang dalam kehidupan yang penuh damai sejahtera. Jadi barang siapa yang percaya kepada Sang Terang, dia akan dibawa oleh Sang Terang itu kepada kehidupan yang penuh damai sejahtera. Bukan hanya melambangkan diri sebagai terang saja, tapi Tuhan Yesus datang juga sebagai penyelamat dunia. Yang tentunya kita yakin dan percaya Yesus Kristus sampai pada saat ini terus-menerus berkarya dalam kehidupan seluruh ciptaannya. Dan karya keselamatan Kristus yang selalu nyata itu dapat kita temui dalam tindakan-tindakan Kristus sebagai pelayan, sebagai sahabat, dan sebagai pendamai. Namun demikian, dalam pembacaan kita, ada juga orang yang menolak Yesus Kristus dan juga menolak perkataannya. Maka orang tersebut dalam bacaan kita akan dihakimi oleh firman yang berasal dari Yesus itu sendiri. Kenapa? Karena firman itu berasal dari Bapa. Dan Bapa mau supaya seluruh ciptaannya itu masuk ke dalam kehidupan yang kekal.
Pemirsa Naik GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini bacaan kita mengingatkan tentang Yesus Kristus yang hadir dalam misi keselamatan. Dia hadir sebagai seorang pelayan, sebagai seorang sahabat, dan sebagai seorang pendamai. Tentunya kehadiran Yesus Kristus sebagai pelayan, sahabat, dan pendamai ini adalah sebuah ajakan bagi gereja, bahkan juga orang Kristen secara pribadi, untuk ikut serta dalam pekerjaan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Maka dari itu, di malam hari ini, pertanyaan yang menjadi renungan bagi kita semua adalah, sudahkah kita semua menjadi pelayan yang baik bagi sesama kita? Sudahkah kita jadi sahabat yang baik bagi sesama kita? Dan sudahkah kita jadi pendamai dalam kehidupan kita? Pemirsa Naikol GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sosok seorang pelayan, sosok seorang sahabat, dan sosok seorang pendamai itulah yang dibutuhkan oleh dunia pada saat ini. Kita melihat banyak orang yang bersaing, berebut eksistensi, daripada orang yang berebut untuk menjadi pelayan. Kita melihat orang menjadi sahabat, tapi hanya saat-saat yang menguntungkan dirinya pribadi. Namun kalau sudah dalam kesusahan, seorang sahabat itu atau sahabat tersebut bisa saja pergi dari kita. Kita juga melihat bahwa dunia di sekitar kita penuh dengan konflik, bahkan peperangan. Maka dari itu, kehadiran kita, kehadiran gereja sebagai sosok pelayan, sahabat, dan pendamai sangat dibutuhkan pada saat ini. Pemirsa Naikol GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita semua hadir di dunia ini punya maksud dan tujuan. Kehadiran kita di dunia jelas dimaksudkan untuk menjadi alat Allah dalam mewujudkan damai sejahteranya. Hari itu saat kita pada malam hari ini beristirahat, mari menanamkan semangat dan tekad bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hadir di dunia untuk jadi pendamai, untuk menjadi pelayan, dan untuk menjadi seorang sahabat. Sehingga saat kita bangun besok pagi, kita siap untuk menerapkan watak pelayan, sahabat, dan pendamai itu dalam seluruh tugas panggilan dan pengutusan yang dipercayakan oleh Allah kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Sorgawi, Engkau mengutus putramu Yesus Kristus untuk menyelamatkan dunia ini. Dalam pelayanannya, Tuhan Yesus menunjukkan empatinya kepada orang-orang yang lemah. Dalam kehidupannya, Tuhan Yesus mau menjadi sahabat bagi siapa saja yang menerima semua orang dengan tangan terbuka. Bahkan Yesus Kristus jadi pendamai antara Allah dengan manusia. Maka dari itu, mampukan kami sebagai orang Kristen, sebagai gerejamu, untuk punya sifat atau watak sebagai pelayan, sahabat, dan pendamai. Karena itu tujuan Engkau menghadirkan kami di tengah-tengah dunia ini. Bapa Sorgawi, kami mohon ampun atas segala kesalahan yang kami buat. Karena kami hanya memikirkan keinginan diri kami sendiri, kenyamanan diri kami sendiri,
dan kami lupa untuk memuliakan Allah, dan kami lupa untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kami minta kepadamu ya Allah, supaya firman-Mu yang benar-benar tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga watak pelayan, sahabat, dan pendamai itu boleh kami terapkan terus dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di malam hari ini kami mau mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam sepanjang hari kehidupan kami. Biarlah apa yang kami lakukan semuanya boleh Tuhan Yesus sempurnakan, sehingga boleh memuliakan nama Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, dan juga apa yang kami kerjakan pada hari ini menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga mohon ampun atas kesalahan yang kami buat pada hari ini. Dan biarlah Tuhan, saat kami sebentar lagi mau beristirahat, Engkau yang menyertai, melindungi istirahat kami, sehingga besok pagi kami boleh bangun dalam kondisi jasmani rohani yang sehat, tanpa kurang satu apapun, dan siap untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan bagi kami. Kami mau berdoa ya Allah, untuk kehidupan orang-orang di sekitar kami, kehidupan di dunia ini. Biarlah Tuhan yang mendamaikan setiap konflik-konflik yang ada, setiap peperangan yang terjadi. Biarlah Tuhan Yesus yang boleh memberikan kedamaian dan memberhentikan perang tersebut. Begitu juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang dalam proses pemulihan karena krisis yang terjadi akibat pandemi yang dialami oleh bangsa ini dan dunia ini. Biarlah pemimpin bangsa kami mengambil kebijakan yang benar-benar bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Kami juga mau berdoa bagi gereja Tuhan, terkhususnya GPIB. Biarlah kami tetap konsisten untuk melaksanakan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk pemirsa Naikol GPIB. Berkati aktivitas mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka. Biarlah semuanya itu dilakukan dengan penuh sukacita dan terus memuliakan nama-Mu. Berkati kehidupan rumah tangga pemirsa Naikol GPIB, penuhkan dengan damai sejahtera-Mu. Begitu juga kami mau berdoa untuk pemirsa Naikol GPIB yang pada saat ini mengalami pergumulan, sedang menanggung beban hidup yang berat. Biarlah Engkau yang boleh menemani mereka, memberikan jalan keluar dari kesulitan dan pergumulan hidup mereka. Kami juga mau berdoa untuk pemirsa Naikol GPIB yang sedang sakit, baik mereka yang terbaring di rumah sakit ataupun yang di rumah mereka masing-masing dalam kelemahan jasmani mereka. Kami mohon supaya Tuhan Yesus yang menjamah, menyembuhkan dan memulihkan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga atas perlindungan-Mu, atas penyertaan-Mu dan firman-Mu. Inilah doa dan permohonan kami, inilah kehidupan kami. Semuanya kami taruh dalam genggaman tangan kasih Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam pemirsa Naikol GPIB. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.